Pemirsa, baru-baru ini masyarakat kita tengah dihebohkan dengan beredarnya beras plastik yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Tentu beredarnya beras plastik ini sangat meresahkan, mengingat beras merupakan makanan pokok di negeri ini. Rumornya, beras plastik atau beras sintetik ini terbuat dari kentang dan getah resin sintetis. Apa kurang kerjaan ya mereka ini? Kentang dimasak, dimakan langsung aja kan udah enak. Kenapa harus dicampur pakai resin? Mungkin ini efek dari mahalnya harga beras saat ini. Tim investigasi berhasil mewawancarakan 2 orang yang diduga pembuat dan penjual beras sintetik. Dan inilah penelusurannya. Investigasi menguak misteri tanpa polisi. Ya awalnya saya karena banyak yang sedang ngetren ya, kayak rumput sintetik, kemudian kebu sintetik, terus ada juga suntik sintetik. Ya makanya dari itu saya juga mencoba inovasi yang baru, bikin beras sintetik maksudnya. Ini adalah rambut sintetik, ini yang saya produksi sendiri. Topeng juga topeng sintetik. Sebelum saya bercerita, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Sujiman Sukirman Supriman Narto. Nama saya Narto, ya. Nama saya Narto. Saya dari PBSI, Persatuan Beras Sintetis Indonesia. Klik tombol start, terus oke sampai pada desktop. Itu kan nyalain komputer ini. Ya, maaf. Ikut tren aja sih mas, biar gaul, biar kayak teman-teman yang jualan gitu. Motivasi saya karena berdasarkan Perda nomor 212 Kabupaten Grobogan itu pasal 19 ayat 45 berbunyi bahwa beras adalah sandang pangan. Jadi maka kalau nggak disandang ya dipangan. Jadi kita mencoba berpikir untuk membuat atau menyandangkan beras. Selain jadi makanan, kalau orang yang beli beras sintetik itu pingin juga buat baju juga bisa. Jadi baju atau BBS, baju beras sintetik. Harga beras yang semakin melonjak dan kelangkaan beras yang memang langka, yang membuat saya menjadi prihatin, susah tidur, susah makan, susah bayar utang, terus susah senang kita semua. Bahannya ya macam-macam ya. Kita mulai dari tepung, pastinya ya, kalau yang mau dibuat beras ini tepung beras dibuat dari tepung beras ya, susah juga kadang-kadang. Tepung beras, kemudian tepung maizena, terus mainan anak-anak yang bekas itu yang udah nggak dipakai itu kan dilebur kembali jadi plastik, terus kita cetak satu-satu. Jadi satu beras itu kita cetaknya satu-satu, mungkin kalau bikin sekilo ya 2 tahun kita bikinnya. Ya pastinya ini mas, penjual beras ecer, penjual beras grosir, sampai juga kita ekspor juga ke luar negeri, sampai ke Bangladesh, Zimbabwe. Terus kita juga ada petani juga yang penasaran pakai produk kami, jadi produk kami coba dibeli kemudian dimasukin ke tanah dan ditanam, apakah beras sintetik itu bisa tumbuh. Ya banyak. Pertama itu tante-tante yang mau suntik silikon itu biar irit, beli berasnya dari saya buat ganti silikon itu loh, biar irit. Terus kemarin juga ada dokter-dokter yang ketangkap itu juga beli berasnya dari saya, itu juga untuk praktek suntik silikon. Terus yang ya ada lagi, itu artis Laura Basuki yang kemarin menang masuk nominasi artis terbaik di IME, itu juga
beli beras dari saya. Habis menang hadiahnya itu langsung buat beli beras dari saya gitu. Ya gampang-gampang susah, yang jelas Mas atau siapa saja yang datang ke penjual beras jangan lupa bawa stetoskop, bukan ya, teleskop itu, bawa teleskop atau bila perlu teropong bintang ya, teropong Hubble gitu, biar bisa melihat secara detail. Atau nanti kan habis beli beras sudah nggak ketipu, bisa berdua jalan-jalan sambil melihat langit dan meropong bintang di langit. Siapa tahu di langit ada beras sintetik juga kan, biar menghindari adanya hujan beras sintetik. Atau mungkin kalau berdua sekaligus jalan-jalan makan sepiring berdua, itu juga akan menghindari tertipu beras sintetik. Tips membedakan beras sintetis yang asli sama yang palsu itu dari gerak-gerik penjualnya itu udah ketahuan baunya gitu. Dari kalau yang penjual beras sintetis itu gerak-geriknya itu mencurigakan, baunya itu udah kelihatan kan. Kalau yang baunya penjual beras sintetis itu baunya itu bau kambing, terus bau badan, terus kadang-kadang juga bau kembang pasir gitu, kayak kucing gila nih. Ya say no to import, supaya saya ngomong say no to import ini supaya petani Indonesia itu rajin menanam beras untuk dijadikan padi. Kalau tadi tipsnya Mas penjual beras sih stop impor ya. Kalau saya ya sukanya impor ya, apalagi kalau kuahnya kental, itu dicampur sama lontong, wah enak sekali itu. Jadi untuk pemerintah, salam lontong. Nah, untuk teman-teman pecinta Invest 37, jangan lupa subscribe video yang ada di pojok kanan bawah, itu di langganan, klik langganan. Di situ follow Twitter juga di @invest37 dan tonton video yang lain seperti video di sini. Ya. Jangan lupa juga ikuti terus perkembangan di sosial media.